Tim Kuasa Hukum, bentukan para alumnus Fakultas Hukum UNRAM, menguak temuan baru soal kematian mahasiswi UNRAM yang ditemukan dalam keadaan tergantung di Perumahan Royal Mataram, Jempong Baru, Sekarbela, Kota Mataram, akhir pekan lalu. Menurut tim kuasa hukum, ada CCTV yang memperlihatkan aktivitas sejumlah orang di rumah TKP tersebut sebelum penemuan jenazah. Temuan ini diharapkan menjadi rujukan aparat kepolisian dalam mengungkap penyebab kematian mahasiswi yang dikenal periang dan cukup aktif dalam berbagai kegiatan ini. Kasus kematian mahasiswi UNRAM ini kini ditangani oleh dua tim kuasa hukum. Kedua tim sama-sama berkeyakinan bahwa korban tidak meninggal bunuh diri. Tim kuasa hukum juga menyerukan aparat kepolisian untuk menangani kasus ini dengan profesional. Sejauh ini kan opini yang berkembang adalah korban bunuh diri. Siap. Korban sepertinya mengalami gejala depresi. Tapi masnya sebagai kawan juga sebagai tim kuasa hukum. Siap. Menilai kepribadian korban seperti apa? Kalau dari pertama-tama kami dari pihak saya sebagai teman dan sebagai kuasa hukum pada dasarnya sih kecewa karena terlalu dini untuk menggiring opini ini bahwa mengarah si korban ini meninggal dengan bunuh diri. Ketika saya berbicara dari sisi saya sebagai temannya, keseharian si Linda ini menurut saya orangnya ceria-ceria, dan dari pengakuan dari keluarga terakhir kali pula keluar dari rumah pada hari Kamis itu si Linda dalam keadaan ceria, bahagia karena waktu itu mendapat informasi bahwa ia lulus S2. Nah, terkait dengan opini-opini yang beredar tentang kematian si Linda ini yang katanya bunuh diri, kami dari pihak keluarga dan dari kuasa sedikit kecewa atau ingin mengungkapkan bahwa kematian si Linda ini bukan merupakan kematian yang disebabkan oleh bunuh diri. Karena dari fakta-fakta atau dari ciri-ciri orang yang bunuh diri itu tidak terdapat pada jasad Linda saat ditemukan, yang secara umumnya bisa kita ketahui kalau bunuh diri itu mungkin lidahnya terjulur atau gantung diri ya seperti itu. Dan yang membuat kami merasa janggal bahwa di jasad Linda itu saat tergantung, menurut informasi yang kami peroleh terdapat ada bercak darah. Setahu kami dari beberapa referensi atau pihak-pihak yang berkompeten dalam hal ini bahwa orang yang bunuh diri atau matinya bunuh diri itu tidak ada terdapat darah yang keluar dari tubuhnya gitu. Kecuali carian-carian lain yang memang mengarah bahwa itu ciri-cirinya bunuh diri gitu. Fakta lain yang ditemukan? Fakta lain ada hal-hal yang sifatnya prinsip atau hal-hal yang sifatnya intinya kami belum bisa ungkapkan di media atau di umum. Ini sudah tertuang dalam laporan kami yang kami akan serahkan pada kepolisian daerah NTB. Jadi ada beberapa kejanggalan-kejanggalan itu yang akan kami ungkapkan dalam laporan ini, dan kami harap pihak kepolisian lebih profesional dalam menangani perkara ini. Artinya lebih objektif dalam menangani perkara ini karena kami tidak ingin perkara ini berlarut-larut. Kami ingin semata-mata mengungkap kebenaran bahwa apa sih penyebab kematian dari saudari kami. Itu aja sih sebenarnya intinya. Berarti tapi tim kuasa hukum sudah menyiapkan, tapi belum kami bisa ungkapkan di media karena hal-hal tertentu yang membuat kami harus benar-benar menutupi ini dari media. Artinya di satu sisi kami menghormati proses-proses yang lagi dijalankan oleh polisi. Jadi di satu sisi kami memposisikan diri kami juga membantu pihak kepolisian untuk mengungkap ini dengan fakta-fakta atau bukti-bukti yang akan kami serahkan, kami kumpulkan, kami serahkan ke kepolisian. Saya ada permintaan agar ini ditangani Polda ini. Benar adanya kalau perkara ini kami minta untuk ditangani di Kapolda, surat sudah dilayangkan karena dalam hal ini terdapat dua tim kuasa hukum, yang satunya dari pihak kampus dan satunya dari pihak-pihak alumni di sini.
Jadi beberapa selain pengambil alihan perkara tersebut dari Polsek ke Polda, kami juga melayangkan surat permohonan otopsi yang tujuannya itu semata-mata untuk mengungkap apa sih sebenarnya penyebab kematian dari Linda. Apapun hasil dari otopsi itu mengarah ke dia bunuh diri atau dia dibunuh, itu akan terungkap dalam proses otopsi tersebut, hasil otopsi tersebut. Jadi terkait dengan peristiwa meninggalnya saudari Linda, itu ada beberapa kejanggalan yang diungkap oleh keluarga. Tentunya itu nanti bisa di cross check dengan visum luar. Terus kemudian ada beberapa petunjuk juga. Jadi ada beberapa petunjuk juga yang kami dapatkan. Itu pertama adalah CCTV di tetangga TKP. Di situ ada beberapa tetangga telah memperlihatkan bahwa hari Jumat ada beberapa orang yang datang. Ada beberapa datang ke TKP, itu ada sekitar 4-5 orang itu. 5 orang itu datang ke TKP, terus bahkan ada yang datang ke TKP 2 menit kemudian keluar. Nah, jadi petunjuk-petunjuk itulah yang kami duga bahwa pada saat beberapa orang datang ke TKP itu korban sudah dalam keadaan meninggal, gitu loh. Terus kemudian yang kedua adalah chatting grup ya, chatting WhatsApp grup. Jadi WhatsApp grup, terus kemudian WhatsApp dari korban sendiri. Korban sendiri ada mengatakan di WhatsApp itu, kok saya ditinggal sendiri, saya dalam kondisi sakit perut, mules gitu loh, mules, apa lebih sakit perut lah, mules, kok saya ditinggal sendiri. Nah, ini ada apa gitu, itu petunjuk berikutnya. Terus kemudian ada juga beberapa petunjuk yang kami nanti akan sampaikan juga kepada pihak penyidik. Beberapa petunjuk-petunjuk ini yang bisa mengarahkan penyidik juga bahwa ini bukan murni bunuh diri, tapi ini ada suatu peristiwa yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Jadi ada suatu peristiwa yang menyebabkan meninggalnya si korban. Bukan kami belum berani mengatakan bahwa telah terjadi bunuh diri atau pembunuhan, tidak. Tapi ada peristiwa yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Ada WhatsApp yang mengatakan saya lagi mules, kok saya ditinggal sendiri. Terus kemudian ada perawat juga datang ke TKP beberapa hari Jumat ya. Hari Jumat itu perawat datang ke TKP. Nah, apa gitu loh? Apakah dia mengecek kondisi korban yang pada saat itu mungkin belum meninggal atau pada saat itu sudah meninggal, kami tidak tahu. Nah, inilah yang kami informasikan kepada penyidik untuk didalami. Soal WhatsApp tadi itu pesan dikirimkan dari akun WhatsApp korban ke salah satu temannya. Pada saat belum kejadian hari Kamis. Gitu, hari Kamis itu. Nah, tapi kalau dilihat dari interval waktu kan kita lihat kalau dari peristiwa kayak gini, Bang, ya. Ditarik mundur. Kalau dari rekaman CCTV itu apakah ada informasi juga korban yang terekam di sana terakhir masuk rumah itu kapan? Korban itu sudah tidak terlihat di CCTV. Sejak tapi seolah-olah korban yang dikunjungi gitu loh, yang dicari, yang dilihat. Korban sendiri tidak ada ya? Tidak ada. Diduga korban itu sudah ada di dalam. Tapi sejak orang datang berarti dari Kamis itu ya berarti. Kalau ditarik mundur lagi CCTV-nya? Iya. Kamis juga tidak ada terekam? Belum. Yang kami lihat bahwa CCTV terakhir yang hari Jumat. Berarti kalau mengacu ke CCTV, kalau mengacu ke rentang waktu kejadian di CCTV itu tidak cocok dengan pengakuan yang sudah terungkap dari kesaksian korban. Kesaksian siapa? Kesaksian korban. Kesaksian saksi. Rumah. Kesaksian saksi yang sudah diungkap sejauh ini gitu. Di situ ada kejanggalan bahwa saksi mengatakan hari Kamis dia sudah pergi, tidak ada. Tapi mungkin nanti
untuk mendalami ini kan polisi tentu bisa minta manifest ke maskapai apa betul tidak hari Kamis itu saksi berangkat. Kalau HP korban termasuk yang disita polisi? Iya, semua. Ditemukan masih di rumah itu. Uh-uh. Kalau misalnya di WhatsApp kan terakhir terlihatnya dia kapan Bang kalau dicek dari temannya yang mau WA? Hari Kamis. Terakhir terlihatnya Kamis di Hari Kamis. WhatsApp. Hari Kamis masih komunikasi. Malam, siang, pagi. Itu sore. Intens pokoknya Intens, intens ya. hari Jumat. Tapi terakhir Kamis sore, Kamis malam ya, Kamis malam. Terus kemudian tentu penyidik kan lebih tahu dalam hal ini. Kalau dia katakan bahwa alibi saksi mengatakan bahwa saya hari Kamis sudah ada di Bali misalnya, kan tentu bisa di cross check manifest itu betul tidak di hari Kamis itu sudah di Bali. CCTV di bandara juga kan. Tapi paling mudah kan manifest. Ya, Manifest penumpang maskapai itu kan bisa kelihatan di situ. Betul tidak hari Kamis. Jangan-jangan hari Jumat, jangan-jangan banyak lah. Kan ini kita untuk mengungkap kebenaran. Kenapa kita ini supaya tidak simpang siur, supaya tidak saling mencurigai dan jangan dianggap bahwa kita ingin menyudutkan seseorang atau beberapa orang. Tidak. Justru dengan pengungkapan kasus ini bisa membebaskan dia gitu loh, bahwa selama ini dugaan ini pacarnya terlibat begini atau si ini terlibat. Dengan adanya pengungkapan kasus ini secara lengkap, menyeluruh, sempurna, bahwa nanti akan ternyata bukan gitu loh. Gitu loh. Bahkan ternyata bukan pacarnya, ternyata bukan teman-temannya, ternyata bukan. Itu kejadian yang sebenarnya adalah ini gitu loh. Jadi kan semua kita semua bisa dilindungi oleh hukum gitu loh. Jadi supaya tidak opini liar lah, bahwa si ini ada kejadian sini yang akan melakukan ini, si ini yang melakukan ini. Banyak perkembangan itu. Banyak. Ya termasuk keluarga korban kan. Keluarga korban mengatakan tidak mungkin karena ditemukan lebam dan lain sebagainya. Itu yang sehingga kami dorong penyidik ya silahkan selidiki dengan profesional, promoter gitu kan. Polda NTB, dan selanjutnya kami sudah berkoordinasi dengan Bidokes Polda NTB, dan saat ini mungkin menunggu jadwal dari dokter forensik. Jadi dari Bidokes Polda NTB menyampaikan nanti akan ditunjuk dokter forensik dari Unram untuk teknis kapan akan dilaksanakan, tentunya menunggu jadwal dari dokter forensik tersebut. Ya, nanti pun juga secara teknis akan dilakukan gali kubur dan akan dilakukan otopsi di tempat. Jadwalnya informasinya sudah dilakukan olah TKP, bagaimana hasil olah TKP-nya? Hasil olah TKP terakhir kemarin kami bersama penyidik dari Polsek melakukan olah TKP ulang kembali, kemudian mengamankan ada buku diary kecil, kemudian ada minyak urut dan juga tali, dan semua barang bukti tersebut kita amankan dulu, menunggu nanti keterkaitan barang bukti dengan keterangan saksi yang lain. Isi diary kecil itu apa Pak? Apa ada mengarah ke intinya mengarah ke hal-hal yang depresi. Ya. Ada luka lebam sama luka lecet gitu Bang? Kita belum, dari hasil visum luar sudah keluar, tapi kan dari penyidik tidak bisa mendefinisikan apa arti hasil visum. Jadi tetap kami harus mengundang ahli dari dokter forensik untuk menerangkan hasil visum tersebut. Ya, penyidik tidak mau berpersepsi. Oke Bang. Makasih ya. nanti